Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alfi Zainal. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan apa itu mekanisme artikulasi. Teman-teman sekalian, pernahkah kita berpikir bagaimana sih kita bisa mengucapkan begitu banyak bunyi dan kata? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut mekanisme artikulasi. Sederhananya, mekanisme artikulasi adalah cara kerja alat-alat bicara kita, mulai dari paru-paru, tenggorokan, lidah, bibir, hingga gigi untuk menghasilkan setiap bunyi yang kita dengar dalam bahasa. Ini adalah proses fisik di mana kita mengubah aliran udara menjadi bunyi-bunyi vokal dan konsonan. Bayangkan saja, mekanisme artikulasi itu sebagai sebuah pabrik bunyi di dalam mulut dan tenggorokan kita. Dalam pabrik bunyi ini, kita mempunyai dua peran utama, yang pertama itu artikulator, si penggerak. Ini adalah bagian yang aktif bergerak, contohnya adalah lidah dan bibir bawah. Mereka bergerak untuk mencari posisi, seperti gini, lidah bergerak dan bibir bawah. Lalu yang kedua itu adalah titik artikulasi, titik sentuh. Ini adalah bagian yang pasif atau diam dan menjadi sasaran sentuhan atau pendekatan. Contohnya adalah gigi atas dan gusi atau langit-langit mulut. Intinya setiap bunyi bahasa yang kita hasilkan selalu melibatkan interaksi antara artikulator, yaitu si penggerak, dan titik artikulasi atau titik sentuh. Lalu apa sajakah pengelompokan mekanisme artikulasi? Nah, mekanisme artikulasi ini ada 9. Yang pertama itu bunyi bilabial, yaitu bunyi dua bibir. Cara kita melakukannya itu bibir bawah dan bibir atasmu itu bertemu atau bersentuhan. Seperti contohnya itu bunyi P, B, dan M. Seperti kata pelaku, bicara, dan mereka. Jika kita mengucapkannya itu pasti kedua bibir kita itu bertemu. Lalu yang kedua, bunyi labiodental, bunyi bibir dan gigi. Cara kita melakukannya itu bibir bawahmu naik menyentuh atau mendekati gigi atasmu, seperti bunyi F, Fahmi, dan V, Virgo, Fahmi. Dan yang ketiga ada bunyi apicodental, bunyi ujung lidah dan gigi. Cara kita melakukannya itu ujung lidahmu menyentuh bagian atas belakang gigi atasmu. Jadi contohnya itu seperti bunyi T, D, dan N pada kata minta atau kata dadu. Lalu yang keempat, bunyi apico-alveolar, bunyi ujung lidah dan gusi. Ini hampir sama dengan nomor 3 tadi. Cara kita melakukannya itu ujung lidah menyentuh gusi bagian atas, posisinya lebih dalam sedikit dari yang di atas. Contohnya itu bunyi T, D, dan N. Seperti pada kata N itu aman atau duduk. Lanjut, yang kelima ada bunyi laminopalatal, bunyi tengah lidah dan langit-langit keras. Cara kita melakukannya itu bagian tengah lidah diangkat menyentuh atau mendekati langit-langit mulut yang keras atau atap mulut bagian tengah. Contohnya itu bunyi C, J, dan bunyi NY seperti pada kata nyanyi. Lalu yang keenam, bunyi dorsovelar, bunyi pangkal lidah dan langit-langit lunak. Cara kita melakukannya itu bagian pangkal lidah, akar lidah diangkat menyentuh langit-langit mulut yang lunak, bagian atap mulut paling belakang. Contohnya bunyi K, K, G, G, dan bunyi NG seperti pada kata dinding, diding. Nomor 7, bunyi dorso uvular,
atau bunyi pangkal, lidah, dan anak tekak. Cara kita melakukannya itu pangkal lidahmu diangkat mendekati anak tekak ufula, yaitu bandul kecil yang menggantung di tenggorokan. Contohnya bunyi koi, kui, seperti pada bahasa Arab, atau jenis bunyi R tertentu. Dan yang kedelapan, bunyi laringal atau bunyi tenggorokan. Cara kita melakukannya itu bunyi dihasilkan karena udara bergesekan saat melewati tenggorokan laring. Contohnya itu bunyi ha, 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 seperti saat kamu menghela napas atau berkeringat. Lalu yang terakhir atau nomor 9, bunyi glotal, bunyi celah suara. Cara kita melakukannya ini bunyi dihasilkan karena pita suara di tenggorokan atau glotis atau celah suara yang menutup rapat lalu dibuka tiba-tiba, seperti contohnya bunyi hamzah, disebut juga hentian glotal. Ini adalah bunyi seperti saat kita menahan kata tiba-tiba di tenggorokan, misalnya pada kata rakyat jika diucapkan dengan penekanan atau pemotongan, rakyat, seperti itu teman-teman. Itulah tadi pengelompokan mekanisme artikulasi. Sekian dari saya. Nun wal qalam yasdurun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.